Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena udah nonton video di part yang pertama. Sekarang aku mau bikin di part kedua. Jadi kemarin itu aku di part pertama bahas tentang perlengkapan pakaian bayi dan perlengkapan mandi serta skincare-nya. Yang pertama aku mau bahas dulu tentang kebutuhan mama. Jadi nggak cuman anak bayinya aja yang butuh, tapi mamanya juga butuh dibeliin beberapa barang. Yang pertama ada nipple wipe. Bentuknya kayak gini, udah aku tata rapi di tempat ini biar kalau ngambil tinggal ambil aja gitu. Ini bisa teman-teman bawa kalau misalnya teman-teman pergi ke luar, dan kalau misalnya teman-teman mau menyusui langsung itu dibersihin dulu karena kan kadang mungkin ada keringetnya atau ada apanya gitu. Jadi biar bener-bener steril itu teman-teman bisa pakai nipple wipes ini. Bentuknya kayak gini, tulisannya tisu basah steril. Aku nggak tahu bedanya sama tisu basah biasa, tapi aku ya udah beli aja gitu yang bener-bener khusus buat puting si ibu. Aku persiapin juga breast pad itu dari Dako juga. Kayak gini aku nyoba yang kecil dulu 24 pieces. Sebenarnya ada yang lebih besar lagi, cuman aku mau nyoba jadi kayak ya udah. Bentuknya seperti ini, udah aku keluarin juga dari boxnya. Selanjutnya ada nipple cream. Jadi aku beli dari Mama's Choice ini nipple creamnya. Tulisannya di sini melembabkan puting yang lecet dan pecah-pecah karena kulit kering. Aku nggak tahu kenapa waktu mulai hamil itu di daerah itu tuh kayak kering banget gitu. Jadi kayak agak terkelupas gitu. Jadi aku pakai virgin coconut oil untuk aku tempel di situ. Terus habis itu aku tunggu sekitar 5 menit terus barusan aku bersihin. Nah, itu keangkat gitu loh kayak kerak-keraknya gitu. Terus biar lembab juga aku pakein ini. Jadi ini barusan aku pakai sih kayak sekitar usia kandungan aku 34 minggu, tapi nggak tiap malam, aku pakainya seminggu kayak 3 kali gitu. Kenapa? Karena aku baca-baca juga, terus aku lihat-lihat, aku denger-denger di bidan-bidan itu jangan terlalu sering untuk untuk melakukan pembersihan di daerah payudara karena takutnya merangsang kontraksi gitu loh. Jadi aku kayak oh ya udah pakainya jarang-jarang aja, terus aku pakainya pelan-pelan banget, nggak yang kayak gimana gitu. Jadi aku pakainya pelan-pelan banget. Ininya supaya ngelembapin aja. Jadi biar nanti kalau misalnya si dedek bayi lahir terus habis itu mau menyusui, itu puting aku dalam kondisi siap dan lembab gitu. Selanjutnya ada Softtek melahirkan. Softtek melahirkan ini udah aku buka. Kemarin aku cuman beli 1 pack dan ternyata 1 pack itu isinya cuman 4. Kayaknya ini model celana gitu. Mereknya dari Dako. Nanti aku cantumin di sini ya untuk produknya yang seperti apa. Tapi kayaknya aku mau beli lagi karena kayaknya 4 kurang gitu. Jadi ya udah. Terus aku juga lahiran sesar. Jadi kalau misalnya sesar, katanya sebisa mungkin Softteknya itu bisa melindungi juga di bagian jahitannya gitu loh. Jadi jangan yang jadi bukan cuman yang panjang atau lebar aja, tapi juga sampai ke atas gitu. Terus selanjutnya adalah BH menyusui. Nah, BH menyusui itu kemarin katanya temen aku, BH menyusui itu biasanya karena nggak pakai kawat, terus itunya tipis banget, jadi kayak nggak enak rasanya, Vi, dan lain-lain. Tapi ternyata aku menemukan yang cocok sama aku. Nanti aku akan liatin yang aku beli dan itu aku cocok, menurut aku recommended sih. Selanjutnya ada korset. Nah, aku pakai korset, aku siapin korset juga khusus untuk sesar. Kemarin aku sempet dikasih sama temen aku korsetnya yang khusus pasca lahiran sesar. Jadi bentuknya itu nanti aku tunjukin aja fotonya. Udah dulu untuk yang mama, sekarang kita mau pindah ke laundry and sanitary. Nah, pertama adalah aku beli
laundry net. Jadi laundry net yang kayak gini. Ini udah aku pakai buat nyuci. Di baju anak bayi kan kecil-kecil. Terus kalau misalnya kita langsung masukin ke mesin cuci, takutnya ada yang nyantol atau ada yang hilang. Jadi masukin aja ke sini, terus kalian cuci gitu aja. Tapi kan bakalan aman karena ada resletingnya. Selanjutnya ada sabun pakaian bayi dan sabun peralatan dot dan makan bayi gitu. Dua-duanya aku pakai dari Sleek Baby. Kebetulan sabun pakaian bayi udah aku pakai, jadi ada di belakang. Terus aku males ngambil. Jadi pokoknya yang bentuknya kayak gini, ini untuk botol nipple aksesoris cleanser. Kalau yang satunya khusus untuk baju bayi gitu. Pokoknya aku pakai yang Sleek, aku mau coba dulu. Jadi yaudah. Terus yang kemarin aku udah coba untuk yang bajunya dan itu enak sih, wangi gitu. Padahal kayak sabun cair biasa, tapi busanya banyak, terus habis itu kayak enak gitu pokoknya wanginya. Selanjutnya adalah sikat dot. Ini aku beli kayak gini. Ini dalam satu pack gini itu udah ada kayak berapa ya? Beberapa macam gitu. Aku juga belum tahu bakalan pakai yang mana, terus gimananya. Apakah muat, apakah ini kebesaran atau gimana. Tapi semoga aja cocok, dan ini harganya murah sih waktu itu. Terus ini juga udah BPA free, jadi kayaknya udah bagus banget gitu loh. Berpergian, jadi yang pertama paling penting adalah gendongan bayi. Gendongan bayi itu aku belum beli. Kenapa? Karena aku masih bingung mau beli yang kayak gimana. Aku pengen banget bisa gendong M-shape karena katanya lebih bagus untuk bayi. Jadi kayak pengen gendongan M-shape, itu berarti namanya apa? SSC kalau nggak salah. Tapi aku masih bingung mau beli yang mana karena banyak banget produk lokal juga yang SSC-nya bagus-bagus. Jadi aku masih mikir-mikir. Terus habis itu selanjutnya diaper bag. Aku diaper bag request ke temenku. Aku minta yang dari Moimom. Itu udah cooler bag juga. Jadi kayak ya udah, aku mau yang itu. Ice gel pack jangan lupa. Terus setelah itu aku beli perlak kecil. Nah, perlak kecil itu yang kayak gimana? Perlak kecil itu yang kayak gini. Ukurannya dia itu nggak terlalu besar. Fungsinya waktu itu aku beli, aku mikir kayak kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, terus habis itu perlu ganti popok. Si dedek bayinya perlu ganti popok. Nah, itu aku maksudnya penting bawa ini biar ketika pipis atau ketika pupnya bleber itu nggak bleber ke bagian bawahnya, misalnya entah sofanya orang atau kursi mobil atau gimana gitu. Jadi aku ya jaga-jaga aku beli ini makanya. Terus selanjutnya selimut tudung. Aku selimut tudungnya beli satu dan itu masih aku laundry, nanti aku tunjukin fotonya. Selanjutnya aku beli satu tas kayak gini, apa sih namanya ya, travel organizer gitu. Itu aku beli satu, ini tuh isinya 6, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ini sebenarnya aku beli buat kebutuhan nanti kalau misalnya aku di rumah sakit gitu. Jadi aku bisa bedain, misalnya ini punya suamiku, ini punya aku, ini punya si dedek bayi gitu. Jadi lebih praktis juga. Terus kalau misalnya pergi-pergi bisa pakai ini. Kemarin aku lupa mention produk Pampers yang aku pakai untuk newborn aku. Jadi aku beli Sweetie yang newborn yang Gold Comfort. Ini aku direkomendasiin sama beberapa teman-teman aku. Katanya mereka nggak pakai popok kain lagi, jadi mereka bener-bener udah pakai Pampers ini aja. Terus ya udah akhirnya aku beli, aku siapin 2 pack. Ini satu pack isinya 52 untuk yang newborn, dan itu tulisannya kurang dari 5 kilo gitu. Dan katanya kalau newborn itu bakalan sering pipis. Selanjutnya untuk tempat tidur bayi. Nah, tempat tidur bayi ini sebenarnya awalnya aku masih ragu apakah nanti si dede bayi bakalan tidur sendiri atau bakalan tidur sama aku. Tapi mungkin untuk awal bakalan tidur sama aku, tapi nanti akan aku biasain untuk di box bayi. Jadi ini box bayi dari mertuaku. Ini kado, dan ini dari baby
baby does atau baby dust, aku nggak tahu bacanya. Bentuknya kayak gini, terus dia itu kayak bisa dijadiin apa sih, kayak digerak-gerakin kayak gini loh, jadi bisa kayak ditimang-timang gitu si dedek bayinya. Terus untuk kasurnya nanti aku mau tambah lagi, jadi aku mau beli kayak custom kasur gitu, karena kemarin waktu di toko kasurnya itu tinggal satu di luar itu, jadi kayak udah jadi kayak gimana gitu loh, mau beli tuh gak jadi gitu. Jadi akhirnya nanti mungkin aku mau custom sesuai dan seukuran ini tadi. Terus untuk bantalnya, aku itu sebenarnya lihat dan baca-baca kalau anak bayi itu jangan dikasih bantal dulu. Tapi akhirnya aku beli, sebenarnya ini buat gendongan bayi gitu. Cuman kayaknya ini bisa aku pakai juga buat bantalnya bayi di kasur gitu. Jadi ya udah, ini kayak bantal peyang gitu dari Omilen. Aku beli ini, harganya murah sih, makanya aku beli gitu. Terus untuk perlak di kasur, aku pakai Wonderpad dari Little Palmer House. Jadi yang bentuknya itu atasnya kain, terus bawahnya itu dia waterproof. Jadi katanya bakalan aman kalau misalnya si dedek bayinya misalnya nih pampersnya kayak penuh atau pampersnya kurang tepat gitu, terus habis itu ke bawah atau kayak orang ngompol gitu, itu nggak bakalan tembus sampai ke kasurnya. Jadi dia bakalan aman di sini. Makanya aku siapin ini Wonderpad dari Little Palmer House, aku beli 2 buat ganti-gantian. Kalau misalnya satu kotor, berarti yang satu dipakai gitu. Motifnya lucu-lucu. Terus aku disuruh mama aku juga beli kayak gini. Ini tuh kayak apa ya, kayak jemuran tapi untuk yang kecil-kecil gitu loh. Jadi kayak kaos kaki, terus apa ya, kaos kaki, sarung tangan, sarung kaki itu dijepitnya di sini. Karena kan kecil-kecil, jadi entah takutnya hilang atau gimana gitu, jadi lebih baik ditaruh di tempat kayak gini. Oke, sekian dulu. Kalau misalnya ada yang nggak disebutin, berarti mungkin aku lupa atau kelewatan. Tapi semoga ini membantu teman-teman yang butuh dan bingung mau beli apa. Semoga yang habis ini HPL, semoga dilancarkan semuanya. Begitu juga dengan yang lagi hamil, semoga lancar-lancar sampai nanti lahiran. Makasih ya Mam, udah lihat.